tentang perkembangan batik Bangkalan sekarang, bukan pelaku lama istilahnya. Sebetulnya capaian kita sekarang ini sebuah kemajuan atau tidak? Jatuh kemajuan, Mbak. Batik semakin lama semakin pesat. Kalau kita bicara dengan perbedaan, Mbak, sistem kerjanya Tanjung Bumi sama Pekalongan beda, sama Lasem beda. Itu perbedaannya. Perbedaannya mungkin ya, kalau di Lasem agak mahal ongkosnya, Solo enggak, Solo beda lagi. Tapi kalau sistem kerja, kalau di Tanjung Bumi kan kita enggak langsung begini, ini satu kain satu orang. Satu kain bisa 3 orang, bisa 4 orang kan gitu. Nah, kalau di Pekalongan rata-rata satu kain itu bisa 1 orang Sampai selesai. sampai selesai. Kalau kita susah yang seperti, bukan susah, sudah mulai zaman nenek moyang kita ya seperti itu sistemnya. Sistem kerja yang pindah-pindah untuk setiap tahapan kain itu sebetulnya kalau dalam pandangan Bu Mai itu kelebihan atau kekurangan? Suatu kelebihan tersendiri. Karena apa? Suatu teknik yang memang seumpama kita bikin produk satu memang ya, itu orang lain susah juga untuk meniru juga ide kita. Memang mungkin motif bisa, tapi teknik di pewarnaan tidak mungkin bisa. Karena apa? Kita mencampur warna ini ke warna ini pasti tidak sama. Jadi untuk informasi ke teman-teman pemirsa Gerbang Pulau Madura, kalau selembar batik di Bangkalan itu bisa berpindah-pindah rumah dalam proses pengerjaannya. Iya. Jadi mulai dari yang disebut juragan itu yang punya kain ya? Yang punya kain. Terus dari itu kemana Bu pindahnya? Dari ke Tanjung Bumi. Iya. Habis gitu tutup dulu. Habis gitu jalan-jalan bisa ke Pamekasan untuk mewarna satu. Bisa ambil seandainya ya, bisa ke Lasem untuk yang kita tidak bisa warnanya, bisa ke Tuban. Pulang lagi. Tutup lagi. Nah, habis tutup. Habis gitu kita celup kan? Kita lorot. Baru dibatik ulang kemudian. Nah, ini sudah ada warna ini jalan-jalan lagi batiknya. Jadi sebetulnya batik 3 negeri itu sudah kita kerjakan. Oh udah. Saya sering mengerjakan ini, udah kadang saya ke Tuban, kadang ke mana, ke Pamekasan. Yang kita nggak bisa ya, yang Tanjung Bumi tukisnya yang nggak bisa, ya kita ke Pamekasan. Ini di sini tulis di sini, baru pulang lagi ke sini, baru pulang ke Tanjung Bumi, sudah 3. Kadang ke Lasem pernah, Mbak, yang merah. Aku nggak bisa ini, bisanya di Lasem. Ya, karena mereka terkenal Bang Bironnya. Iya, saya kadang-kadang begitu. Saya kadang 364, Mbak, bukan 3 ringgi lagi. Ya karena batik 3 negeri itu perilaku yang zaman dulu tuh kita lakukan sudah. Nah, di situ memang gimana ya? Ya kita harus banyak inovasi sih. Karena bosen, ya kita inovasilah warna. Karena kita mengikuti sekarang tuh membuat batik. Memang kalau Tanjung Bumi itu pakem itu ya. Tapi sekarang ini banyak batik yang cuma untuk baju. Nah, warna-warna itu yang kadang-kadang kita itu yang memang ke Pamekasan, ke Lasem, ke Tuban. Jadi ada jalan-jalan. Karena mengejar khas warna yang mengikuti tren kadang-kadang. Nah, itu di Tanjung Bumi sendiri dalam skala kecil kan juga pindah-pindah ya, Bu? Pindah-pindah. Tukang rengreng. Iya. Tepung lain. Iya. Kadang-kadang ahli-ahli ramo lain, ahli rawan lain, tolaran lain, bernaan lain, gentongan lain. Memang jalan-jalan, Mbak. Saya juga kalau Tanjung Bumi itu punya sekian orang pembatik gitu. Memang iya, tapi ahlinya masing-masing. Nah, itu yang kemudian pemirsa bahwa tidak bisa dibayangkan bahwa batik Bangkalan ini bekerja seperti batik Solo yang satu atap. Nggak bisa Dibayangkan. Jadi Pekalongan 1 atap, kita nggak bisa. Kelebihan ya, Bu ya. Satu kelebihan. Itu satu kelebihan. Kalau menurut Bu Mai, saya pun berpendapat seperti itu. Artinya semakin banyak orang yang terlibat ya, Bu ya. Iya, kan melibatkan banyak orang. Ya, betul. Saya sependapat kalau itu. Iya. Jadi kalau mau lihat pengrajin batik, pengrajin bagian apa? Iya benar. Pengrajin bagian apa? Kan banyak.
Ada yang memang mengerjakan untuk mewarna, ada yang merengreng, ada yang nebeng, ada yang nutup kan gitu. Kalau enggak yang nutup, Mbak, yang nutup itu harus bisa apa ya? Yang bagian nutup warna ini harus kita cerewetin karena apa? Takut abu-lubur. Nggak koncok, Bu. Enak? Nggak ada koncoknya. Nggak ada koncoknya, maaf ya pakai kadang-kadang memang kita yang itu kita cerewetin. Enggak, tak tungguin. Enggak harus begini. Leketin ini, ini menentukan nantinya kalau mau warna yang satunya. Belum lagi kalau nutupnya satu pakai malam bagus, satu pakai malam saringan. Nah, itu lagi. Kadang-kadang aduh. Ya, saya juga sering gitu ketika ngupahkan untuk nutup itu separuhnya malam bagus, separuhnya malam saringan. Saya walaupun punya pengrajin 80 itu sistemnya masih jalan-jalan. Tukang tepung, pergi ke tepung tepung. Ini tukang ini, tukang ini, tukang ini. Ada tukang tersendiri. Jadi memang tempatnya di lain-lain, di Tanjung Bumi ada yang bertetanggaan, tukang tepungnya, ada yang agak jauh. Ada sistemnya memang ini. Ada sistem gajian, ada sistem yang memang dari 80 itu yang gajian, Mbak, 30. 50 itu upah. Upah pekerjaan. Saya tidak memungkiri itu iya. Kadang-kadang Mbak Mei punya 80, 30 yang sistem gaji, 50 sistem upah. Upah tepung, upah ngisi, upah ini. Upah per lembar berdasarkan kemampuan. Ya benar. Ya benar. Nah, itu yang kemudian membuat ya kadang bingung ini pengrajin atau bukan. Sampai sekarang pun saya katanya bukan pengrajin, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi batik yang ada di sini nggak dihasilkan di tempat lain. Iya, nah itu dia. Ini saya bilangnya tadi satu lagi, tapi semakin ngobrol dengan Ibu semakin banyak yang saya tanyakan. Tentang perkembangan batik Bangkalan sekarang, Ibu kan pelaku lama istilahnya. Sebetulnya capaian kita sekarang ini sebuah kemajuan atau tidak? Satu kemajuan, Mbak. Batik semakin lama semakin pesat. Saya mengajari yang untuk warna. Dari warna ini bisa ke warna turkis, bisa ke warna gini. Itu ada beberapa campuran ini ke sini, ini ke sini. Maju sekarang, Mbak. Alhamdulillah ya, maksudnya tuh dia mau mengikuti acuan. Sekarang sudah turkis dicampur sama ini, jangan sini biar gak mati warnanya. Jadi itu maju yang untuk warna. Satu kemajuan lah sekarang alhamdulillah. Banyak yang ingin jadi pembatik, alhamdulillah. Regenerasi kita sekarang tuh alhamdulillah. Karena apa? Untuk kita siapkan, takut ada pertanyaan lagi dari UNESCO. Ya. Tidak berhenti di kita ya? Jangan berhenti di kita. Kita udah sekarang saya 52, regenerasinya harus sudah ada. Walaupun tidak dari keluarga saya, kan teman-teman banyak yang sekarang ini lagi muncul, alhamdulillah. Cuma perlu kalau ikut pameran, perlu yang atas-atas membina lagi ke yang bawah, yang pengrajin. Ya karena kalau kita kemudian tadi Ibu bilang cara kerja. Ya cara kalau kerja. Cara kerjanya itu kerjanya itu hilang dari kita. Sudah banyak Bu negara lain yang ngantri langsung nyaplok aja. Kalau cara kerjanya nggak dipertahankan. Ya. Artinya Ibu mendukung ke arah batik kontemporer juga nih, meskipun penggemar klasik. Kalau kontemporer itu sesaat aja, Mas. Sekilas info lah. Karena apa? Kalau klasik begini, kontemporer kan untuk kalau potong-potong oke lah. Ya untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda ya. Biar belajar mengenal batik. Ya benar. Kalau tentang Patenteng sendiri, Bu, satu lagi nih yang terakhir tentang Patenteng sendiri, apa pesan Ibu untuk teman-teman di Patenteng? Ayolah ya teman-teman di Patenteng, marilah kita maju. Ayo kita produksi lagi yang seperti ini, ya. Ayo maju. Karena saya dapat 100 potong itu sangat luar biasa bagus. Masa dulu bisa belajar seperti ini, sekarang kok nggak bisa? Harus bisa. Pesan dari Bu Mai untuk teman-teman di Patenteng, para pewarisnya ya Bu. Pewarisnya harus maju. Iya dong.
Karena kemudian sampai Bu Mai sendiri di koleksinya bingung nih, punya Patenteng benar Apa punya bukan Patenteng apa gitu loh. Pekalongan gitu. Iya, saya juga Saking menganggap kayaknya ya, kayak teknik, kayak iya, motif seperti mirip Sidoarjo, mirip Pekalongan. gitu. Warnanya juga beda ya. Ya, alhamdulillah apa namanya? Masih ada 100 di sini. Masih, Aman, alhamdulillah. aman. Mohon dukungannya Bu Mai Amin, untuk amin. apa hidupnya kembali Batik Patenteng. Saya berterima kasih sekali perbincangan Sama-sama. ini. Kalau buat saya kurang, masih pengen berbincang tapi sudah menyita waktu terlalu banyak. Nanti kalau sudah ini ya Bu, sudah di display yang Ya. Batik Patentengnya, Ya, nanti kami saya undang minta ya. izin untuk Ya. masuknya ya Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Semoga usahanya sama-sama. terus lancar dan Amin. diberi kesehatan Bu untuk terus merawat batik. Amin. Terima Mungkin kasih. Bulan depan ya Mbak ya. Bulan depan. Bulan depan. Ya, Saya display yang insya khusus Allah. Petenteng. Yang khusus Petenteng bulan depan. Kita tunggu episode berikutnya melihat koleksi batik Patentengnya Ibu Mai di galeri Pesona Batik. Di mana Bu? Terima ini, Bu? kasih di Jalan Lawu. Di Jalan Lawu, Melajeh. Bangkalan Melajeh, nggih. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon kami dimaafkan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.